Kalau mungkin aku sama Mami Dedi itu udah sering kalau misalkan kita ngaji, itu mesti ada yang ikut, Kak. Ketemu lagi sama Bang Robi di episode terbarunya kita Bisikan Goib. Dan selalu ada episode baru karena support dari kalian yang selalu nontonin, like, subscribe, dan komen. Dan kebetulan yang nonton rata-rata belum subscribe nih. Kenapa? Mau aku santet kalian? Subscribe dong. Oke, hari ini bintang tamunya kita ini Doi dulu teman viral aku ya. Kita pernah buat video terus viral. Dan alhamdulillah semakin berkibar namanya. Lulusan dari KDI 2020 ini. Soalnya lucu banget gitu ya. Sudah hadir bersama kita ada Jelita Jelly, guys. Hai Jelly. Makasih buat waktunya. Yaudah gitu aja. Terima kasih sudah nonton. Kita ketemu lagi. Oh, cukup. Jangan ya. Jadi emang suara asli begitu ya? Asli, Kak. Asli ya. Tapi ketika pada saat nyanyi bisa berubah suaranya itu bagaimana? Karena pakai suara perut kalau nyanyi gitu. Sebenarnya itu yang palsu, ini yang asli. Oh, ini yang asli. Iya, kalau nyanyi palsu. Kalau mama panggilnya Ibu Ratu kan ya? Iya, Betul Mami. ya? Mami ya? Iya, Mami. Mami Ratu nih Iya. ya. Kalau Mami, cerita nggak sama Jelly waktu Jelly dilahirkan, owe-owenya kayak apa? Biasanya sih Kak, pada umumnya kayak oe aja. Oh gitu? Iya. Sama kayak bayi-bayi lainnya? Iya. Tapi bisa berubah begini tuh gimana? Ya dari sana aja Kak, emang dari kecil suaranya kayak gini. TK, SD, SMP, SMA, sampai sekarang kuliah sama aja. Sama aja? Iya. Dengan suara kayak gini masih jual boraks juga? Jadi itu mawar. Oh iya, itu mawar ya. Ini suaranya kayak penjual borak ya. Kok aku jadi ikut-ikutan gini? Oke, jadi guys dari di balik sosok yang ceria ini, Jelita Jelly atau lahir dengan nama Ratu Jelita, yang Bang Robi ketahui anak pertama nih. Dari 5 bersaudara ya, betul ya. Ceria, padahal kan kalian tahu ya, kalau anak pertama tuh bebannya kayak apa? Berat. Aduh kan. Bebannya berat. Berat Kak. Berat, tapi tetap semangat. Tetap semangat. Jangan langsung Cewek sedih semua. dong. Cewek semua. Jangan sedih dong, jangan sedih. Kita happy aja hari Ya, ini. oke. Aku pengen nantang Jelly sekarang guys. Tahu kan kalau lagu Garam dan Madu tuh lagi viral. Jelly pasti tahu teman-teman penyanyi lainnya sudah melakukan itu ya. Iya. Kenapa di TikTok belum melakukan challenge itu? Aku udah loh Kak. Oh udah ya? Oh ya, kamu blok aku ya? Jangan-jangan. Kalau Bang Robi challenge Jelly di sini boleh nggak? Boleh. Nyanyi lagu itu. Hafal nggak liriknya? Apa sih? Yang bagian ceweknya, penyanyi ceweknya. Ini beneran nyanyi. Iya bener. Gue sirap. Lucu banget suaranya. Oke, kita play dulu background musiknya ya. Oke. Oke. Hafal lagi liriknya ya. 1, 2, 3. Malam chaos ini ku terasa sepi, tak malu sendiri. I need you here with me. Aku pilih madu manis kayak kamu. Hah? Jiro lu? Aduh. Antara merinding, kesel ya. Udah, bagus, kesel lagi. Bagus, kesel lagi. Kesel ya? Ini suara aslinya. Oh, jadi alter egonya itu ketika nyanyi. Iya mungkin ya Kak gitu. Karakter ketika nyanyi namanya siapa? Siapa? Si perempuan ini siapa namanya pas suaranya berubah? Harus kasih nama. Harus. Kayak kalau nggak salah. Veronica. Veronica. Veronicanya pakai P. Nanti kita bilang sama tim manajemen ya. Iya, boleh. Bagus nggak Veronica gitu ya? Kak bener Kak. Please welcome Veronica. Want my friends but you, tapi tunggu dulu. Jelita gitu. Jelita. Masih meragu. Veronica. Wanna be Jelita. jalan hidup. Veronica. Jelita. Susah. Maaf ya dikerjain tepuk tangan dong. Aduh multi talenta sekali. Nggak heran kalau misalkan Jelly itu sempat terlibat beberapa produksi stripping. Cie, banyak duitnya ada sekarang. Alhamdulillah. Iya. Iya. Amin Kak. Amin. Oke, let's get down to the business. Kita ngomongin yang horor-horor sekarang. Ganti back sound. Jelly. Ya Kak. Bang Robi dapat kabar ini cerita ya. Maaf banget untuk tetangganya Jelly. Rumah yang di Tangsel, Bintaro ya Dek, tepatnya ya? Betul. Katanya haunted, berhantu. Di rumah aku. Di rumahmu. Iya.
Pengalaman horor ini Jelly saja yang merasakan atau anggota keluarga yang lain juga? Anggota keluarga yang lain juga. Ceritain ke teman-teman Bang Robi dong, apa yang terjadi? Mungkin karena kan aku di Tangsel juga, cuma dulu aku di Ciputatnya, jadi pindah rumah. Kayak jadi pas pindah rumah itu awal-awal tuh parah banget. Itu awal-awal. Jadi emang rumah itu tuh kosong Kak, rumah kosong lama, tapi emang harus dijual secepatnya sama pembelinya. Dan usut punya usut, ternyata bapak-bapak security tuh memang pada bilang kayak, iya ini rumah ini tuh emang pada gak ada yang beli karena emang itu. Iya, jadi karena kita nggak tahu, apalagi aku awalnya kan iya tinggal dari Sukabumi juga awalnya gitu Kak. Jadi kayak waktu di Ciputat peralihan ke situ sebentar, jadi kita nggak nyari-nyari tahu gitu, kayak udah cocok karena rumah yang aku tempatin sekarang tuh kebetulan yang punya yang lama juga emang musisi juga, senang musik juga, jadi semua interiornya ornamennya, iya, ornamen musik apa sih yang kayak logo Mayer itu ada banyak di rumah aku. Oke. Dan ada studio musik juga gitu, kayak gitu. Ya awal-awal banyak sih Kak gangguan, dibilang cukup parah kali ya. Karena emang sebelumnya nggak pernah ngerasain yang gitu banget. Maksudnya dari hal-hal yang apa ya, kayak contoh kecil misalkan, nggak kecil sih, ini takut sih ya. Aku sudah siap nih mendengarkan. Iya, apa kalau misalkan ngaji, pokoknya tapi alhamdulillahnya untung nggak ke adik-adik aku yang masih kecil kan. Adik aku kan masih kecil semua gitu. Untungnya cuma ke aku, orang tua aku, sama nenek gitu. Paling mbak juga gitu. Yang kerja di rumah yang juga? Kerja di rumah. Kalau mungkin aku sama mami dedi itu udah sering kalau misalkan kita ngaji, itu mesti ada yang ikut Kak. Ikut bersenandung gitu? Ikut bersenandung. Aku merinding lagi. Wanita suaranya? Wanita, kadang pria. Kadang pria juga? Kadang pria. Atau lagi sholat. Makanya ya gimana, mungkin aku maju mundur ya Kak untuk sekarang ini, akhir-akhir ini tahajud. Tahajud tuh karena sering digangguin banget. Iya, beberapa kali. Jadi ketika lagi beribadah, lagi sholat, lagi ngaji, malah makin kenceng godaannya. Iya, malah. Kayak di film. Terutama itu tahajud. Jam-jam segitu. Apa aja yang terjadi pas lagi tahajud? 2:30 itu. Ya misalkan aku takbir Allahu Akbar. Ya di belakang. Ada yang juga? Allah. Mesti ikut, iya. Itu di kamar aku ya Kak. Posisi di kamar aku. Kayak di film-film dong. Iya, jadi makanya, makmum dia. Betul, makanya itu di kamar aku posisinya. Ya Allah. Jadi pernah sempat mengundang orang yang bisa untuk mengusir atau apa? Nggak mau? Enggak sih, cuma waktu di awal emang ada biasanya kan kalau orang Sunda itu apa sih Kak, maksudnya selamatan. Gitu ya, ada syariat gitu katanya kalau rumah yang baru beli ditempatin gitu. Udah sih sebenarnya awal-awal, cuma ya tetap ada. Cuma beberapa kali memang aku mau pesan Grab, itu ternyata Grab itu tahu kalau rumah ini, iya, abangnya itu asli wilayah situ. Jadi di komplek aku ini ada di komplek ini tuh ada gang kecil lagi gitu, karena itu pemukiman warga padat gitu. Nah, itu abangnya asli situ, memang tahu rumah itu kebetulan tuh. Kayak abangnya pun bilang kayak, boleh nggak sih, ini kakak kok kuat di sini gitu. Saya tahu, kok abang tahu gitu tentang rumah, emang gimana bang? Terus akhirnya sempat dia juga nawarin kayak, saya mau nggak kakek saya gitu waktu itu, kakek saya untuk bersih di rumah kakaknya gitu, karena emang rumah ini terkenal Kak dari dulu. Bukan bermaksud Bang Robi untuk bergibah ya, atau bikin orang di sana takut. Kalau kata warga sekitar sama abang yang tadi itu, emang apa yang terjadi di rumah itu deh? Iya sering ada banyak sosok sih Kak. Kan apakah maaf ada yang bunuh diri kah, atau ada kecelakaan di depan rumah itu, penyebabnya apa? Dia berhantu karena udah lama kosong aja. Udah lama kosong dan jadi kebetulan rumah aku tuh kayak belokan ke kanan, itu rumah aku.
ujungnya lagi tuh buntu. Jadi itu banyak pohon gede yang kayak gitu. Dan depan rumah juga tadinya dulu itu banyak pepohonan gitu, Kak. Dan Oke. itu memang kejadian-kejadian itu semakin banyak ketika Setelah ditebang. pohon itu ditebang. Oh, pindah ke rumahmu, mereka rumahnya berarti Iya, ya? mungkin dari pohon bisa jadi sih. Jadi kamu tidur tenang nggak, Dek? Awal-awal sih gak bisa, Kak. Malah aku sering kayak Rep-repan? sering pindah ke kamar nenek ke bawah. Kayak mending tidur sama nenek. Oke. Oke, kembali lagi ke penawaran dari si abang ojek tadi. Iya. Setelah dia menawarkan ada jasa pembersihan, kamu iyain? Waktu itu iya bang boleh gitu, tapi kakek abang di mana? Di Bogor katanya gitu, tapi udah tua juga. Aku bingung nggak, kayak kasihan juga nih kalau dibawa jauh-jauh ya Kak. Akhirnya enggak sih sampai sekarang. Nggak jadi. Mungkin yaudah abang aja yang bersih gitu ya. Dia nyapu. Iya jangan. Iya. Ya orang disuruh bersihin hantu dia malah nyapu. Sempat. Bahkan aku punya teman nih Kak, kita suka video call tiap malam. Aduh. Jadi kamar aku lantai 2 di atas. Jadi kalau video call, aku temenin aku ya, aku sama minta video call. Misalnya aku lapar kan malam-malam, aku sama minta temenin aku dong, gitu kan. Terus ya udah aku ke bawah ke dapur ambil makan. Ya udah, kayak ini kamera nyala, itu kata temen aku, ada siapa aja di belakang? Itu nenek kamu ya? Allahu Akbar. Oh kayak, hah? Langsung aku naik kan Kak, langsung jebret. Itu ini baru-baru ini sih kalau itu. Baru-baru ini? Ini baru-baru ini. Itu ketika adeknya mengaji gitu ya, suara mereka menakutkan atau indah? Mengaji. Kan mereka mengikuti lantunan ayatnya. Iya, Kak. Suara mereka indah yang terdengar atau menakutkan suaranya? Kayak suara Angin. gimana? Iya Kak, bagus tajam. Bagus suaranya. Tajam, maksudnya makrotnya benar. Makrotnya bener. Tapi kan tetap aja Kak, bagus-bagus Iya. serem. Serem sih. Serem, maaf. Jin Dan muslim kalau mungkin kayak ya. gitu, kita kaku kan. Aku Bener. bisa ngapa-ngapain Betul. Kak, maksudnya kita lari juga berat Iya. mungkin langkahnya. Iya. Aku juga. Jadi cuma bisa gemeter aja sih. Bang Robi mau nanya sama Jelly. Kalau yang sering ada, saya nggak tahu ini tanaman melati atau bau melati. Ini rumah yang di Sukabumi atau yang di Tangsel? Dua-duanya sih suka ada kecil. Dua-duanya ya. Atau nggak bawa melati doang. Bunga-bunga. Bangke pun suka lewat. Ini Bang Robi cuma perasaan doang ya. Yang di lantai 1 sama lantai 2 itu terornya beda ya? Beda apa? Bener ya? Iya, mungkin ditambah di garasi mobil juga itu awal-awal, nggak di awal sih, udah tahun ketiga di rumah itu mungkin ya. Kalau sekarang udah 6 kali ya Bang. Itu ketiga keempat lah. Itu ada alarm yang udah apa ya? Itu alarm apa ya Bang namanya? Kayak alarm buat itu listrik, pokoknya suka nyala kalau misalkan yang kering-kering itu apa sih? Alarm listrik yang suka nyala. Token habis, apa sih? Bukan Bang. Pembakaran. Pokoknya Alarm. itu yang suka kering itu. Kalau ada kalau ada sensor motorik pergerakan gitu dia bersuara. Iya, itu yang kayak gitu. Ya, pokoknya kayak itu tapi udah diputus, Bang. Tapi masih hidup. Udah diputus kabelnya. Tapi masih hidup. Terus kayak aku turun marah-marah, misalnya ganggu. Iya, jangan ganggu rumah kan, itu kan kayak berisik kayak kering, kayak bunyi mulu, padahal udah diputus listriknya. Ayah aku marah, siapa sih yang ganggu gitu? Sama ayah aku malah digituin karena udah saking sering nerornya yang di bawah, suka ada beberapa kali misalkan ada yang duduk gitu kata Mbak. Gitu. Tapi emang nggak semudah itu sih ngusir golongan mereka, apalagi rumah yang sudah berapa tahun kosong. Berapa ya waktu itu? Itu harganya agak miring emang dibanding orang-orang sekitar harga rumah. Mungkin untuk sebesar itu ya, ya agak miring ya. Iya. Agak miring ya 500.000 lah ya dibanding tetangga. Miringnya dikit banget kayak mau beli e-tol ke Tangerang Selatan kan. Tapi nyesel nggak? Enggak sih, sekarang sih malah bersahabat Mbak. Udah bersahabat. Mau ada apa, terakhir masih ada ketok-ketok. Karena kan kamar aku balkon, ini balkon nih kamarku. Aduh, kebayang. Itu ketok-ketok tuh Bang di balkon. Dari luar? Iya, ke kaca.
kayak ngajak main masih kayak ini gitu. Kalau dari mereka yang sering atau pernah bertamu ke rumah, sosok apa aja yang kelihatan katanya? Tadi kan nenek-nenek. Nenek itu dari teman kali ya. Kalau misalkan ke teman mama ada cewek yang rambut panjang. Oke. Terus anak kecil. Itu banyak sih bang. Kebayang. Setiap spotnya beda. Ada. Ya itu dia. Itu jadi kayak lantai 1 sama lantai 2 tuh kayak beda kerajaan gitu loh. Iya kayak ada juga di studio, dalam studio musik ada juga. Kalau kamu lagi rekaman gitu deh, ada suara yang nyasar-nyasar. Enggak sih, jangan. Mungkin jadi backing vokal lumayan kan? Takut. Backing vokal gratisan. Tidak, enggak sih. Cuma emang hawanya mungkin beda. Nah kalau yang di studio musik sama ayah suka disolatin, juga suka ada yang ikut masih sampai sekarang. Ayah tapi kalau adik paling kecil usianya berapa? 5 tahun. Yang adik paling bungsu nggak ngeliat apa-apa tuh usia 5 tahun? Enggak pernah sih Kak, nggak pernah. Nah, alhamdulillah sih. Untungnya kalian nggak punya indera keenam ya, bertujuh yang ibu bapak dan anak-anak ya. Kalau salah satunya ada yang bisa melihat sih, capek pasti. Capek pasti. Gitu. Cuma ya itu banyak orang bilang aja, kok kuat ada di rumah ini. Gitu. Kalau abang jadi jeli, abang langsung buatin konten di situ. Gue pasang semua CCTV kan. Waduh, gue rekamin semua tuh ada pergerakan apa-apa, langsung jual. Jual ke TikTok, ke YouTube. Diduitin lagi. Mereka mau ngerjain kita duitin. Kita duitin balik. Aduh, sama Jeli nggak bisa ngobrol serius ya guys ya. Tapi untungnya anaknya ini ya masih sangat humble sekali. Maksudnya walaupun bagaimana situasi rumahnya yang sangat luas dan besar itu nggak membuat Jeli untuk sebegitu ketakutan ya. Dan terus beribadah ya. Terus walaupun ya gitu. Ya. Takutnya lah bang. Kalau lagi sahur, masak sahur kita diganggu-ganggu. Enggak, kalau sahur Ramadan ini enggak sih. Oh, Ramadan ini enggak? Oh, dikunci? Iya kali, bener ya kayaknya. Iya cuma ada juga nih bang, teman mami yang ustad-ustad gitu. Ngomong bilang katanya pusatnya tuh di sini, jadi ada pula di rumahku, di tempat poolnya itu. Di ujung situ. Itu karena suka gelap terus kan, akhirnya saya nyalain aman. Dia nyalain pakai lilin, ada sesajen. Jangan. Makin rame dong. Oke, sekarang kita mau ngebahas sesuatu yang lebih personal lagi karena kita tahu bahwa maminya Jelly itu adalah juga seorang penyanyi, ya bisa dibilang begitu. Nah, katanya sih salah satu temennya maminya Jelly ini di Sukabumi itu pernah menjadi korban ilmu hitam, guys. Saya nggak tahu apakah ini santet atau mungkin juga teluh atau apa ya, karena ya seperti biasa persaingan antar penyanyi. Ini tidak hanya terjadi di kampungnya Jelly sendiri ya guys, apalagi berbicara soal profesi, apapun profesinya tuh rentan persaingannya dengan ilmu hitam ya. Nggak hanya penyanyi, pedagang pun iya. Nah, Bang Robi mau nanya, kalau diizinkan bercerita tentang santet ini bagaimana? Silakan Jelly. Teman mama ya? Teman mama ya? Teman mama waktu itu aku masih kecil sih. Aku cuma dengar cerita dari mama aja. Mama nyeritain sama tante juga, kebetulan adiknya mama. Itu teman mereka, gitu. Tante juga sempat nyanyi gitu. Kayak di kampung aku dulu. Terus ya pokoknya karena persaingan antar penyanyi, ya udah gak aneh lah ya bang. Kayak kalau di sana kan apalagi masih kental pahala goibnya kayak gitu. Terus ya saling menjatuhkan yang kayak mungkin kalau hal kecilnya dari bedak tuh kayak minjem bedak dong. Bedaknya dipakai, terus pas udah dibalikin lagi sama kita pakai lagi, itu ngebuat muka kita mungkin auranya ketutup, jadi kayak kelihatannya jelek. Kalau ini lebih parah lagi, misalnya sampai santet gitu. Kasian sih, kayak aku melihat tante ini tuh orangnya baik. Mama juga kenal pada saat itu dekat ya. Sekarang sih alhamdulillah sehat orangnya, alhamdulillah udah sembuh alhamdulillah. Nah, pada saat itu rame karena dia sakit, tapi sakit perut, terus-terusan sakit perut, tapi dicek medis tuh sehat gitu kan. Emang kayak satu afiat, gak apa-apa, tapi dia terus kesakitan sampai akhirnya perutnya membesar. Orang-orang sekitar mungkin karena nyangkanya hamil gitu ya. Sebesar itu? Besar, awalnya belum besar banget. Bukan kembung banget, tapi kelihatannya kayak hamil. Hamil.
besar kayak orang pada nanya, "Nggak, tapi kan enggak, maksudnya enggak kok emang hamil di sini," kayak enggak hamil gitu. Dicek ya ke medis juga ya bukan hamil, ini mah nggak ada apa-apanya, nggak sakit apa-apa, nggak ada gangguan apa gitu. Akhirnya ya udah terus nyanyi tante itu karena mungkin banyak yang apa ya ibaratnya iri mungkin suaranya karena bagus ya. Cantik juga, badannya bagus kayak gitu, makin besar aja. Terus sakitnya sakit gak wajar sampai suka menjerit merintih, kesakitan gitu. Gimana sih bang, kayak itu Ya, teman-teman penyanyi tuh udah sering kayak udah di minyak kayu putihin apa, di minyak angin ya kentutin bukan kembung gitu. Iya, bukan Tapi kembung. akhirnya lama kelamaan udah berapa bulan gitu udah besar kayak orang hamil akhirnya ke orang yang bisa mungkin di sana gitu, orang pintar ya katanya ini hamil tapi Hamil goib. anak jin Anak jin. kayak gitu. Itu rame banget pada saat itu di kalangan biduan teman mama. Metode yang dilakukan oleh sang pengirim santet ini apa kata yang bisa nyembuhin itu? Nggak tahu ya bang. Intinya kalau misalkan pokoknya kalau dia makan itu dia pengen makan terus, gak kenyang, dia dimakan. Jadi dibuat gembrot, Iya, dibuat gendut, dibuat besar. ini ada isinya gitu. Tapi ini bukan anak manusia. Itu sih bang. Jenis kelaminnya apa itu anak jinnya? Nggak tahu bang. Nggak di WSG? Nggak di WSG? Nggak, tapi Bang lebih penasaran dengan ceritanya yang Jelly dapatkan gitu ya. Setelah dia hamil tersebut, badannya apakah tetap bisa bangun, bisa nyanyi, atau jadi dibuat lumpuh atau bagaimana? Akhirnya awal masih bisa, mungkin beberapa bulan. Sampai akhirnya bener-bener nggak bisa, udah kayak maaf ya bang, pada saat itu udah mau meninggal gitu ibarat. Aduh. Kayak udah badannya udah, karena dia makan pun nggak keserap ke tubuh, ke situ. Jadi perutnya besarnya juga bukan lebih besar dari orang hamil biasanya, bener-bener besar. Kayak mau meledak gitu perutnya. Dan biru-biru gitu. Biru-biru? Iya, kayak apa sih, uratnya kayak. Iya. Uratnya keluar semua gitu. Iya medis, ya bukan medis gitu. Karena tapi alhamdulillah pokoknya mungkin mama kan akhirnya pindah ke Jakarta. Iya. Jadi nggak kabaran lagi, tapi alhamdulillah sekarang udah sembuh. Persaingan seperti ini tuh memang bukan saya menormalisasikan, cuman memang biasa terjadi. Iya, mak aku juga. Kamu dikerjain juga? Pernah. Aduh, ceritain Ini deh. mah pas SD malah. Hah? Masih SD udah dikerjain? Iya, aku tuh lomba nyanyi Sunda gitu, namanya Pupu Sunda, tingkat Jawa Barat. Oke. Jadi kayak itu perwakilan dari setiap kabupaten atau kota kan bang di Jawa Barat itu kayak adalah salah satu kabupaten. Mungkin aku kan sering latihan. Iya. Kalau dengar mungkin katanya bagus. Iya. Jadi ya udah pada saat itu ya suara aku hilang. Benar, itu mah pernah aku juga ngalamin kalau yang suara-suara Dibuat hilang begitu. Iya, kalau itu Kamu teh habis minum apa nggak dari orang? enggak, cuma di gini dong, ditepuk pundaknya. Ditepuk bisa? Iya, bisa. Ditepuk kayak dihipnotis gitu bisa hilang suara? Terus alhamdulillah makasih ya untuk Bapak Gilang yang udah nyembuhin aku. Bapak Gilang namanya? Si Gilang. Nah kalau tadi tantenya nggak ada, kalau Bapak Gilang ada nih. Kita panggil saja langsung Bapak Gilang. Oke. Aku penasaran guys sebenarnya ya. Dari penopokan suara hilang, terus ketemulah Bapak Gilang ini. Metodenya tuh gimana Bapak Gilang bisa mengembalikan suaramu? Pokoknya pas udah pas udah tampil langsung kayak di Bismillah, kayak diurut punggung sedikit. tuh apa? Punggung. Di punggung. Iya, punggung tuh gitu. Cenah ieu mah cenah ti itu tuh cenah nu ngirim. Sana mana? ngirim. Sok cenah bismillah, udah weh. Tiba-tiba ada lagi. Itu tapi pas udah nyanyi. Ingat nggak nyanyi apa itu? Ingat. Coba nyanyiin. Abang Robi belum pernah dengar Itu Jelly lagu nyanyi lagi Sunda, sedang. Nggak apa, aku ngerti. Aku bisa 500 bahasa. Oh iya. Ya. Ini lagu. Bela negeri tandonan nyawa, sumpah janji rek bela pangati gitu.
Garam Madu tadi nyanyi Veronica. Iya. Kalau lagi Sesundaan yang nyanyi saha? Eis. Eis. Ini anak punya 3 karakter. Ada Jelly, ada Veronica, ada Eis. Lucu. Lucu, suka Bang Robi. Oke, tapi ini pertanyaan terakhir dari Bang Robi untuk Jelly. Nama aslinya adalah Ratu Jelly. Ratu Jelita ya. Bang Robi mau tanya dong. Sebenarnya kalau melihat dari penyanyi-penyanyi sekarang nggak perlu kita spesifikasikan sebut dari finalis KDI lah, Pantura lah atau apapun itu. Apakah kamu Dek merasakan serangan-serangan itu juga terjadi di Jakarta? Jujur aja. Ini kita nggak spesifik bilang penyanyi mana gitu ya. Kalau tadi kan kata Jelly teh, kalau di kampung mah Bang Robi biasa itu mah tepok, suara hilang gitu. Kalau di Jakarta pernah ada kisah nggak? Aku sih nggak pernah, aku sendiri ngalamin. Tapi kalau Di temen, Jakarta kayaknya udah nggak. temen ada nggak? Temen Ada. ada. Ada ya. Tapi kalau Jelly sendiri kayak mandi kembang gitu nggak sih? Dulu enggak ya? Gua Biasanya malah kalau yang rentan diserang itu memang yang sering melakukan aktivitas ritual kayaknya ya. iya katanya gitu. Nah, temen-temen Jelly gitu nggak? Nggak tahu, nggak mau ngomong. Nggak mau ngomong dia. Tapi ya teman-teman, seperti itu tadi memang betul, apapun profesi kita itu rentan banget diserang oleh kekuatan goib ya. Iya. Baik itu yang memang makhluk astral atau mungkin juga memang serangan dengan ilmu hitam seperti itu. Nah, kalau Jelly sendiri ini ngasih tips kepada teman-teman penyanyi di rumah atau siapapun lah, biar terhindar itu apa yang harus dilakukan. Nggak apa-apa, bukan menggurui kok. Iya. Apa ya kira-kira yang harus dilakukan? Mungkin ibadahnya lebih dijaga lagi, lebih di semakin lebih lagi. Terus berdoa terus. Pokoknya jangan pernah, kalau kata aku ya Bang, kayak kalau misalkan gak ada ketuk banget, gak usah lah gitu. Lebih baik gak usah punya temen. Bukan gitu Oh Bang. gitu. Jadi kayak mana? Kayak kalau misalkan orang ini udah kelihatan ada toksik-toksiknya, Ada toksik-toksiknya. Iya, jangan terlalu ini banget lah. istilahnya. Lebih picky dalam Iya, pertemanan. sewajarnya aja. Sewajarnya aja. Dan Oke. jangan pernah menyakiti hati orang, siapapun itu. Ih, itu bener. Jangan pernah menyakiti hati orang karena doa orang yang terzolimi itu manjur sih. Iya. Menembus langit ke-7 ya. Benar. Kita jangan bikin orang nangis di hadapan Tuhannya. Kalau kita udah menangis di hadapan Tuhan kita, meledak. Meledak. Ya udah, Jelly salam buat Mami, buat Papa ya manggilnya. Dedi. Sama Dedi. Iya. Sama salam juga buat Veronica. Iya. Ya, sama Iis juga ya. Iis jangan main dukun lagi Iis ya. Enggak ya? Takut. Oke, kalau misalkan kamu pengen follow Jelly, TikToknya seru deh. Follow aja nih ya. Instagramnya juga boleh pengen blog. Report aja Instagramnya. Aku mau di follow back sama abang. Reza, bagus. Udah. Apalagi gak main sosmed. Oke. Terus jangan lupa cek nih keranjangnya. Kalau pengen tahu ada jilbabnya, ada gelangnya, ada ya? baju. Ada. Ada. Oh, oke. Ada affiliate ya, itu pokoknya ada semua barang-barangnya. Cheers dulu. Terima kasih banyak Dara. Ya. Dia lucu ya. Bisa dibawa pulang gak sih nih? Kita pamitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.